Hai semuanya, welcome to my channel. Hai, nama saya Elizabeth Serapina Puspanegara dengan NIM 22272000066. Di sini aku akan membahas mengenai Aku Suka Berkarya dengan subtema 4 pembelajaran keempat. Yuk mari kita bahas mengenai pembelajaran tema 8 ini. Nah, arti kerjasama ini apa sih? Apa manfaatnya? Kerjasama ini manfaatnya untuk saling meringankan beban atau tugas masing-masing dari teman kelompok. Jadi biasanya kita akan dibagi tugas dari kelompok ini untuk saling meringankan dan agar cepat selesai. Siapa ini yang biasanya kita bekerja kelompok? Next. Nah, untuk gambar kedua ini apa ya? Ya, ini sedang bermain lompat tali. Nah, ini merupakan salah satu juga bentuk dari kerjasama. Kenapa? Karena dua orang yang memegang tali ini akan membantu supaya temannya itu bisa meloncat dan begitu sebaliknya ketika mereka bergantian bermain. Nah, ini salah satu bentuk itu ya, kerjasama. Dan ini juga salah satu olahraga tradisional yang masih menggunakan karet. Tapi kalau sekarang itu sudah digantikan dengan tali yang biasanya buat olahraga seperti itu. Siapa yang masih bermain lompat tali menggunakan karet? Saya. Next. Nah, ini nih permainan lompat tali yang biasanya kita gunakan. Itu ada dari karet dan juga sekarang sudah banyak yang menggunakan tali. Nah, kalian masih menggunakan karet atau sudah pakai tali nih? Yuk, coba jawab. Nah, di sini aku ingin mengajak kalian untuk berkarya membuat lompat tali menggunakan karet. Nah, di sini kita pertama menggunakan karet secukupnya. Lalu, kita hanya menggunakan jempol kaki saja untuk memasang karetnya. Lalu kita kaitkan dengan kedua ibu jari kita. Lalu tinggal langsung pasang-pasang saja seperti cara-cara selanjutnya seperti itu. Jadi caranya cuma hanya berulang-ulang saja. Nah, jadi kalau misalkan sudah cukup panjang untuk lompat tali, kita bisa kaitkan paling terakhir dengan mengencangkan yang ujungnya agar tidak terlepas dan bisa dimainkan deh. Next, setelah kita melakukan lompat tali, kita perlu senam ataupun latihan otot kaki supaya tidak pegal atau kram, yaitu dengan cara berdiri tegak, kaki buka selebar bahu, lekukan kedua tangan di belakang kepala, lakukan gerakan jongkok, angkat kedua kaki bersama, dan meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Nah, saat posisi badan sudah mendarat, lakukan secara perlahan kembali ke posisi jongkok. Nah, kegiatan ini bisa berulang-ulang ya. Ini bisa dibilang lompat squat jump. Jadi, sebelum atau sesudah kita melompat tali, kita harus melakukan perenggangan ini agar tidak pegal ataupun kram atau juga uratnya ketarik. Karena ini cukup sakit kalau misalkan sudah adanya kesakitan. Selanjutnya,
Di sini Ani akan pergi ke sekolah SDN Cemaranya untuk melakukan acara pramuka. Nah, di sini ada denah dan juga nama arah mata angin, di mana rumah Ani berada di arah barat daya dan akan melewati kantor polisi di arah utara. Setelah itu, lewat manakah Ani akan sampai tujuan? Rumah Ani berada di bawah itu dan kantor polisi berada di tepat depannya. Nah, di sini ada lagu nama-nama mata angin loh. Yuk kita coba nyanyikan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, lagunya gampang kan? Biar kita cepet tahu nama-nama arah. Nah, sekarang yuk, siapa yang bisa jawab posisi SDN Cemara di arah mana? Kalau misalkan benar, kita akan tepuk tangan. Yeay! Siapa yang sudah menemukan SDN Cemara itu lewat mana? Yuk, kalau misalkan sudah ataupun masih bingung, kita akan bakal bahas. Nah, rumah Ani ini tepatnya berada di barat daya, sedangkan kantor polisi ini berada di arah utara. Lalu kita akan melewati Jalan Semeru dan Jalan Merapi, melewati Rumah Sakit Medika, lalu kita belok kanan ke arah timur dan menemukan lapangan. Lalu kita akan ke Jalan Rinjani, yang tepatnya di mana SDN Cemara Sekolah Ani ini ada di Timur Tenggara. Ketemukan, semoga ini denahnya bisa membantu kalian agar tidak nyasar nanti ke rumah teman kalian ya. Nah, di pelajaran pramuka ini kita juga diajarkan nama-nama Pancasila yang akan diterapkan di Pancasila dan juga kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila-sila semua ini kita harus lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu contohnya itu kita tuh harus rajin-rajin ibadah dan juga taat kepada agama. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus saling gotong royong, saling menolong, dan jangan lupa saling menghargai, seperti itu. Nah, di dalam Pancasila ini, untuk sila pertama itu melambangkan bintang. Lalu yang kedua itu ada rantai. Sila ketiga itu ada pohon beringin. Sila keempat itu banteng, kepala banteng. Lalu yang sila kelima ini adalah padi dan kapas. Nah, di sini aku punya soal mengenai sikap mana sih yang menunjukkan sila kelima. Ada yang tahu? Mungkin kalau misalkan masih ada yang bingung, kita akan bahas ya. Untuk yang gambar pertama, itu dia sedang memberikan uang, sedang membantu yang sedang kesusahan. Itu menunjukkan sila kelima ya. Lalu gambar yang kedua itu bukan ya, dia sedang memukul temannya, nggak boleh. Lalu yang gambar ketiga itu saling bergotong royong, itu sikap menunjukkan sila kelima. Yang keempat itu dia sedang membangun rumah, termasuk gotong royong atau kerja sama, itu menunjukkan sila kelima ya. Yang kelima ini dia sedang membuang sampah sembarangan, itu enggak menunjukkan ya. Lalu gambar yang keenam itu gambar tempat ibadah, itu bukan sila kelima, namun dia ke sila pertama. Gambar yang ketujuh itu sedang menjenguk temannya yang sakit, itu sila kelima ya. Lalu kalau yang keenam itu bukan termasuk dari sila 1 sampai sila kelima karena itu bukan contoh yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Dadah!